Mari kita buka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini. Kita membahas tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur, karya dari Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Al-Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada pembahasan bahaya sombong dan takabur, insyaallah. Ini pembahasan buat kita semua. Satu ciri dari orang-orang yang mengemban dakwah itu tidak boleh sombong dan juga tidak boleh bertakabur. Termasuk juga ya siapa saja tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur. Dikatakan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Dituliskan oleh beliau, artinya kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Karena itu siapa saja yang merampas salah satunya dariku, pasti aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kesombongan itu milik Allah. Ya, dikatakan di sini maksudnya kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Jadi pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang di sini bukan berarti makna hakiki. Ya, kita paham di sini adalah makna majazi dan itu maksudnya kepemilikan Allah, itu yang paling penting. Tapi ada pelajaran di sini diambil. Setidaknya ada dua ibrah pelajaran yang dapat dipetik dari hadis qudsi di atas. Pertama, terkait dengan keimanan. Nah, ini nih, ya, diikuti tuh bukunya. Udah pegang semua kan? Ya. Diikuti bukunya. Buka. Jadi lihat kawannya, ya. Nah, apa? Pertama, terkait dengan keimanan. Dalam hal ini seorang muslim harus meyakini bahwa Allah lah yang pantas memiliki sifat sombong atau al-kibr, ya, dan takabur, at-takabbur, ya. Ini adalah berdasarkan klaim Allah, pengakuan Allah, pemberitahuan Allah kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an yang mensifati dirinya dengan al-mutakabbir, yang bisa bermakna yang maha sombong dan yang maha takabur atau maha takabur. Jadi sombong itu hanya milik Allah, kita nggak boleh sombong. Ya, sifat ini, sifat yang ada pada sifat Allah ini harus kita yakini, imani. Dari mana kita tahu bahwa ini ada sifat begini Allah ini punya? Dari firman Allah. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci,
yang maha sejahtera, pemberi rasa aman, pemelihara yang pemberi rasa aman, maha pemelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa dan pemilik segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Mutakabbir di situ. Yang maha agung, maha perkasa. Ya, Al-Aziz. Itu Allah. Wah, ngaku gitu. Ya iya, maha segalanya Allah itu. Ya. Ini iman kita. Ya. Menurut Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya ya dengan Al-Mutakabbir. Karena Allah sendiri mengagungkan dirinya sebagai pencipta alam ini. Takabbara birububiyatihi. Jadi menciptakan alam semesta ini siapa? Ya Allah. Yang lain nggak ada. Allah nggak butuh bantuan orang lain. Ya, kita di sini butuh bantuan ya. Sakit sedikit butuh bantuan. Ya, senang juga butuh bantuan. Coba kalau senang sendirian nggak ada yang tahu, wah nggak seru. Ya, sedih saja itu butuh bantuan. Senang saja juga butuh bantuan orang lain. Allah enggak. Menciptakan seluruh alam semesta ini tidak dibutuhkan siapapun oleh Allah. Bahkan ibadah kita pun yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah sudah maha mulia. Wah, supaya kita sembah, supaya Allah tambah mulia. Enggak. Sotoy orang seperti ini ya. Sok tahu. Dia merasa bahwa dia itu memberi kemuliaan pada Allah dengan dia menyembahnya. Tidak. Allah itu tidak butuh ibadah kita. Salat kita, tahajud kita misalnya, ya. Apalagi puasa kita, saum kita, perbuatan baik kita, apapun kita, belajar kita bilang itu adalah untuk Allah. Lalu kemudian karena Allah butuh, tidak. Tapi untuk diri kita sendiri agar Allah ridho. Gitu. Nah, jadi dikatakan di sini Allah lah pencipta alam ini. Dalam hal ini Allah tidak ada tandingannya. Bukankah hingga detik ini tidak ada seorang manusia pun yang mampu menciptakan makhluk hidup? Bahkan yang paling sederhana sekalipun semisal seekor lalat juga nggak bisa. Ya. Jadi ada sekarang ini satu chip robot itu kecil sekali. Ya kan? Kecil sekali dibikin chip robot. Itu. Bisa dia bergerak-gerak. Manusia bisa bikin itu chipnya. Tapi semisal lalat nggak bisa ternyata. Semisal kutu yang kecil itu tidak bisa. Kenapa? Ternyata kutu itu setelah dibalik lekukan kutu, ternyata punya kutu lagi. Kutu punya kutu. Itu Allah ciptakan luar biasa, Masya Allah. Manusia nggak bisa. Makanya nggak ada tempat manusia untuk sombong. Masya Allah. Ya, nggak ada tempat manusia untuk sombong di situ. Nggak layak. Ini yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, terkait dengan akhlak. Menurut Al-Qurtubi pula, seraya mengutip hadis di atas, sifat sombong dan takabur pada Allah adalah terpuji. Jadi memang sombong dan takaburnya Allah itu terpuji, maksudnya begitu. Sedangkan sifat sombong dan takabur pada manusia adalah tercela, qabih. Ya, hasan itu bagi Allah terpuji itu. Ya, kita sudah belajar hasan qabih. Ma hasanahu syar'u wal qabih ma qabbahu syar'u. Ya. Gitu. Jadi sombong pada manusia itu tercela. Ya. Tercela di situ. Nah, dalam hadis ini ya, jelas Allah telah mengaitkan ancaman api neraka sebagai qarinah dengan sifat sombong dan takabur, yakni bahwa siapa saja yang memiliki kesombongan dan ketakaburan, niscaya dia akan dilemparkan, niscaya Allah akan melemparkannya ke dalam api neraka. Insyaallah.
Jadi kalau punya sifat sombong dan takabur selain dari zat Allah sendiri, selain daripada dirinya, dilemparkan ke dalam neraka. Kok gini? Iya, karena sudah diberitahu nggak boleh sombong. Perempuan tinggi hati, oh saya yang paling cantik, sombong dia, nggak boleh. Oh saya yang paling hebat, nggak boleh. Oh saya, oh kamu tuh apa, ya kan? Diremehkan, meremehkan orang lain. Oh kamu masih kecil, wah yang tua yang gede misalnya, nggak boleh kayak gitu. Karena milik Allah lah segala kesombongan dan tadi kemahabesaran tadi. Ya. Karena itu berdasarkan hadis ini seorang muslim diharamkan untuk memiliki sifat sombong dan takabur. Apa itu? Apalagi Nabi Muhammad SAW secara tegas pernah bersabda, la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, tuh hadisnya di riwayat Muslim, orang yang di dalam kalbunya ada sebesar atom saja sifat sombong. Sahabat kemudian nanya, ya Rasul, kalau saya pakai pakaian bagus, ada seorang laki-laki pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, terus dia senang, apakah ini sombong? Nah, kalau Rasul bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalian itu kalau pakai pakaian itu yang bersih, yang bagus, nggak apa-apa, senang. Walaupun belum tentu bukan berarti harus mahal, tidak. Ya. Yang selayaknya kalian punya yang bagus, ya kan, disetrika, dicuci yang bersih. Supaya apa? Niatkan ini menjadi bagian dari kebersihan kita. Allah mencintai keindahan, nyucinya yang betul, ya, setrikanya yang betul, pakai pakaian yang betul, bersolek, berpatutkan, ya kan, pakaian kita. Nah, gimana ini supaya tadi kita mendapati cintanya Allah? Apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mencintai keindahan. Berarti kalau gitu orang yang pakai pakaian bagus dia senang, ya kan? Pakai sepatu bagus dia senang. Ini gimana? Ya enggak apa-apa. Ya. Lalu maksudnya sombong yang nggak boleh gimana? Makanya dalam hatinya nggak boleh ada. Lalu Rasul melanjutkan hadis ini. Apa? Al-kibru batarul haq wa ghamsun nas atau wa ghamtun nas. Bahwa yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Udah diajarin nih. Perempuan pakai kerudung, yang sudah akil balik pakai kerudung menutup aurat, ya, tutup auratnya. Nolak, nggak mau saya. Dia menolak, dia nggak mau pakai, sombong. Kamu apaan ngomong apa, kasih tahu saya? Nggak mau dia, sombong dia. Berarti dia ada tanda-tanda tadi. Bibit kesombongan, kalau dia nggak tobat, kalau dia nggak kemudian ini, masuk neraka dia, na'udzubillah. Ya, dibilangin, nih hukum Allah, tegakkan syariat, pencuri harus dipotong tangannya, pezina harus dirajam. Nih ada, kalian hafal kan? Wasyariku wasyarikatu faqtau aydihuma. Dibilangin, Qur'annya ada, nggak mau dia melaksanakan, sombong dia. Berarti gimana? Dosa dia, masuk neraka, na'udzubillah. Nih hukum syariat, diberitahu oleh orang tentang kebenaran Islam, dia nggak mau ambil. Berarti orang ini adalah orang yang sombong, na'udzubillah. Makanya dikatakan di sini, setidaknya ada dua ciri sifat sombong atau takabur yang haram dimiliki seorang muslim, yaitu batarul haq, menolak dan mengingkari kebenaran, dan yang kedua ghamtun nas, merendahkan orang lain dan cenderung merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam lanjutan hadis riwayat Muslim di atas. Meremehkan orang lain, apa kamu jelek aja, wah dasar kamu orang, aduh gak boleh. Ya, meremehkan orang lain, apa ini kok ya bodoh sekali, waduh malah mencaci maki orang lain, sombong begitu, na'udzubillah.
diharamkan. Nah, sayangnya hari-hari ini kita justru kerap menjumpai orang, ya, menjumpai orang-orang termasuk di kalangan muslim yang sombong dan takabur. Masya Allah, ini nauzubillah, banyak ini orang yang sombong dan takabur sekarang. Sesuatu yang justru diharamkan secara tegas oleh Allah dan Rasulnya, ya, mereka menolak sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Haram. Sekarang lagi ramai ada orang yang menghina Rasul. Haram, Masya Allah, menghina Nabi Muhammad. Ya, sombong dia, menghujat Allah, ya, menyepelekan syariat Allah, nggak mau nerima dia. Secara individual kita masih sering menjumpai orang-orang yang sombong dan takabur ini. Di antaranya adalah mereka yang gemar menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu meskipun didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang valid, datang dari orang yang kebetulan lebih muda. Misalnya, jadi anak kecil ngomong tentang syariat, apa ini bukan lulusan luar negeri? Ditanya ke ayah nih, mana lulusan Mesir? Bukan. Oh, lulusan apa namanya, Saudi juga bukan. Ya kan? Oh, nggak ada gelarnya. Ngomong tentang syariat, dia abaikan. Orang ini sombong. Kenapa? Padahal yang disampaikan itu adalah syariat Allah. Berarti dia telah batarul haq, bahkan meremehkan orang lain, meremehkan orang yang menyampaikannya. Nauzubillah. Padahal diberitahu ini loh yang sebenarnya. Ya. Mana dia nih? Misalnya, baik dari sisi usia maupun keilmuan, atau datang bukan dari orang kelompoknya, apalagi dari orang kelompok yang dibencinya. Nggak boleh, kalau nggak golongan ini nggak diterima Islamnya, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi apa. Kalau bukan kiai, ustadz dari golongan kami, nggak bisa. Sombong dia. Nggak ada misalnya ustadz ini, misalnya ustadz wajib, ustadz sunnah, ustadz mandub misalnya, dia nggak mau terima, nggak bergelar, nggak ada urusan misalnya dengan apa namanya tadi kiainya, ustadznya atau siapa pimpinannya, dia nggak mau terima padahal disampaikan kebenaran. Sombong orang ini, ya, nggak boleh seperti itu, ya. Mereka ini bukan saja sering menolak kebenaran, tetapi juga kerap merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Ya, gitu. Mereka lupa terhadap ketawaduan Khalifah Abu Bakar, ya radhiyallahu anhu, yang tidak segan-segan meminta koreksi, meminta dikoreksi oleh rakyatnya jika menyimpang dari kebenaran. Padahal Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW yang paling dekat, yang pernah dipuji oleh beliau dengan sabdanya, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh manusia, maka keimanan Abu Bakar tetap lebih berat. Masya Allah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap bilang, kalau saya menyimpang tolong koreksi. Berarti apa? Kalau misalnya nih, misalnya ya, ada orang yang kemudian datang, lalu dia bagaimana? Merasa bahwa pendapatnya ini, mikirnya dia ini benar. Dia bilang kepada Abu Bakar, pendapat engkau agak salah, menyimpang. Dia akan koreksi. Apakah benar saya menyimpang? Dia menerima, oh ternyata benar pendapat kamu. Dia terima itu, dia luruskan pendapat dia, dia koreksi. Tapi kalau misal pada saat, oh ternyata pendapat saya lebih benar, kamu keliru, maka dia akan tetap teguh. Ya. Contohnya pada saat Abu Bakar As-Siddiq ini apa? Mengatakan akan memerangi orang-orang yang nggak mau membayar zakat. Sahabat Umar bin Khattab kemudian bagaimana protes? Bagaimana memerangi? Dia kan muslim juga. Tidak, kalau dia sudah nggak mau bayar zakat, berarti wajib ini diperangi orang ini. Nah, berarti berikutnya dia tegak, terus lurus.
Ya. Jadi inilah, ya, mereka pun lupa terhadap kerendahan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak segan-segan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Bahkan dengan pedang sekalipun, Khalifah Umar pun tidak malu-malu untuk mengakui kebenaran pendapat seorang sahabiah, seorang perempuan, sahabat Rasul yang bagaimana, yang mengkritik kebijakan khalifah yang membatasi jumlah mahar yang memang bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi dulu nih anak-anak sekalian, orang-orang di masa Rasul, para sahabiah, perempuan-perempuannya itu menetapkan kalau mau nikah dengan saya maharnya sekian mahal. Banyak pemuda-pemuda tidak bisa melamarnya, keluarga-keluarga nggak bisa. Akhirnya Umar bin Khattab mikir, ini pertamanya nih, kalau gitu batasi, mahar nggak boleh sekian. Datanglah salah seorang sahabiah namanya Khawlah, Sayyidati Khawlah. Gimana dia? Ini nggak ditetapkan oleh Quran, nggak ditetapkan oleh Allah. Sahabat Umar mikir, betul juga ya. Dihapus, diralat. Walaupun tentu kalau dalam masalah mahar ini bagi laki-laki adalah memberikan yang terbaik, yang termahal untuk perempuannya. Sedangkan perempuan ya menerima tadi, meminta yang sedikit tadi. Tapi laki-laki juga harus siap memberi yang terbanyak. Jadi kan seimbang itu. Nah dulu Umar bin Khattab gitu, diralat, padahal pada waktu itu ada panglima tertinggi pasukan. Ini cuma ditulis, digambar, walaupun menggambar nggak boleh ya, menggambar orang. Mukanya ada 404 not found, langsung dihapus. Bikin kritik, disuruh nggak boleh ada. Gimana kritik-kritik terhadap kayak gini? Ya, tapi emang nggak Islam sih ya, susah. Gitu loh. Itulah Khalifah Umar, sahabat Nabi SAW yang paling dekat setelah Abu Bakar, yang pernah dipuji oleh beliau dengan sabdanya, seandainya ada Nabi setelahku maka Umarlah orangnya. Sementara itu, dalam skala yang lebih luas, kesombongan dan ketakaburan itu sangat nampak dalam perilaku manusia yang bukan saja tidak mau diatur oleh syariat Allah, tetapi bahkan menolak dan mengingkari syariat itu sendiri. Dalam hal ini, ide sekularisme sesungguhnya ide yang mencerminkan kesombongan. Ide sekuler itu sombong, ya, sok membuat hukum yang kemudian tidak tahu dia cara mengatur manusia. Allah telah atur, dia tolak. Insyaallah. Sombong ini sekularisme ini. Ya. Dan ketakaburan manusia, sebab ya, ide ini menggariskan penolakan terhadap campur tangan Allah dalam mengatur kehidupan dan merasa yakin bahwa manusia sendiri mampu mengatur dirinya sendiri. Gitu. Nggak mau diatur oleh Allah, nggak mau diatur oleh syariat. Ya, nggak mau dia. Ini sombong atau enggak? Orang begini orang sombong atau bukan? Orang sombong. Merasa manusia bisa ngatur sendiri. Wah, nggak bisa. Ide ini kemudian mewujud dalam sistem demokrasi rakyat. Vox-populi, Vox Dei. Apa itu? Suara rakyat, suara Tuhan. Masya Allah. Sombong dia. Padahal ada firman Allah. Padahal ada Al-Quran Al-Karim. Ya. Akibatnya, meskipun salah sebuah produk aturan undang-undang yang mereka terima dan mereka sahkan, akan mereka terima dan mereka sahkan selama didukung oleh mayoritas wakil rakyat di parlemen. Ini dia sistem mereka nih. Ini udah diputuskan, kita nggak bisa lagi menolak, sudah kesepakatan. Padahal kesepakatan ini sesuai syariat. Sombong dia terhadap urusan Allah ini. Ya, menentang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
meski benar dan bersumber dari syariat Allah, sebuah aturan produk hukum akan ditolak mentah-mentah jika hanya didukung oleh kalangan minoritas di parlemen. Coba, gara-gara suaranya kecil lalu kemudian ditolak. Ya, padahal itu benar. Bahkan dia mempertanyakan kebenaran. Ini benar menurut siapa? Menurut agama kamu, menurut agama saya tidak. Wah, kacau kalau udah kayak gitu. Ya, jadi tidak ada kebenaran yang bisa dia ini menolak dia terhadap kebenaran tadi. Nah, ini nggak beres. Bahkan tidak jarang mereka yang anti syariah menuduh syariat Islam yang notabene bersumber dari Allah pencipta manusia sebagai ketinggalan zaman, sebagai ide yang ketinggalan zaman, bertentangan dengan HAM kata mereka, ya, memecah belah bangsa. Nih, perhatikan, ya, kata mereka gitu. Padahal ini sudah berpecah belah kaum muslimin dengan sistem mereka ini. Ya, mengancam kebinekaan dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Mereka lupa atau sengaja melupakan bahwa syariat Islam diturunkan justru sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nih, dengar. Surat Al-Anbiya ayat 107. Paham dah? Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad dengan Al-Quran, dengan syariat Islam, ya, untuk melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, halo. Perhatikan sini. Jadi nggak boleh umat ini mengambil selain syariat, hanya mengambil syariat. Kenapa? Rahmat. Kenapa? Karena pada saat itu adalah apa? Kebaikan bagi mereka semuanya. Karena itu kaum sekuler, para demokrat, para pejuang demokrasi dan mereka yang anti syariah, hakikatnya adalah orang-orang yang sombong dan takabur. Tuh, kalau kemarin ada pertanyaan, gimana kok nggak mau menerapkan syariat Islam? Sebenarnya mereka sombong kepada Allah, membangkang kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Ya, sebab Allah sendiri sebagai pencipta mereka dan bukan pencipta seluruh alam. Dan bahkan pencipta seluruh alam, ya, telah mengklaim, telah mengatakan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik selain hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Nih, surat Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi selain hukum Allah, hukum jahiliyah berarti harus yakin ini yang lebih baik. Namun mereka tetap tidak mau mengakuinya. Secara faktual pun hukum-hukum sekuler buatan manusia terbukti hanya membawa petaka dan krisis bagi umat manusia. Coba bayangkan. Cuma gara-gara hukum ini adalah hukum yang kata mereka menghormati hak asasi manusia. Coba ada seorang yang kemudian bejat akhlaknya dipuja-puja, padahal dia ini adalah orang yang tadi penyuka sesama jenis, memakan barang-barang haram, ya, narkoba, dia ini pencandu narkotika. Coba dia malah kemudian dibela, inilah korban katanya. Wah, apa ini? Gimana bisa jadi korban? Ya. Nah, akan tetapi mereka tetap enggan untuk berpaling kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu harusnya mengikuti hukum Allah. Ala kulli hal, ya, atas semua itu selayaknya manusia yang sombong dan takabur
itu harusnya takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut nih. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak mau nerima ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Ini surat Al-A'raf ayat 36. Ya, makanya nggak boleh tidak boleh sombong. Ya, harus menerima kebenaran. Ya, nggak boleh meremehkan orang lain. Kayak anak madrasah ya. Iya ya, memang anak madrasah juga ya. Ya gitu ya. Paham? Nah, insyaallah belajar pelan-pelan kita. Makanya kita harus tetap baik, tidak boleh sombong. Ada pertanyaan? Paham? Nggak ada ya? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita akhiri dengan kita membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah